Kali ini kita akan membahas ataupun mengupas alur cerita film Dragon 2011. Film yang dirilis pada tahun 2011 ini merupakan salah satu film yang menampilkan keahlian Donnie Yen dalam bidang bela diri. Tentunya ia menjadi aktor utama dan dibantu beberapa pameran lain seperti Takeshi Kaneshiro, Wei Tang, dan Yu Wang. Film ini menceritakan tentang seorang pendekar kungfu pembunuh berdarah dingin yang memilih jalan taubat dan kemudian berhenti dari dunia persilatan. Dan inilah alur cerita film Dragon. Diceritakan di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang pria sederhana yang bernama Liu Jinsi. Fajar baru saja menyingsing. Perlahan-lahan Jinsi bangun dari tempat tidurnya. Tak lama kemudian disusul oleh istrinya. Jinsi segera menyiapkan peralatannya untuk bekerja, sedangkan istrinya menyiapkan sarapan untuk mereka makan. Mereka dikaruniai dua orang anak yang tinggal di sebuah rumah kayu kecil. Namun hidup mereka sangatlah tentram dan bahagia. Setelah sarapan dengan keluarganya, Jinsi kemudian berangkat ke tempat kerjanya. Dia berjalan kaki menyusuri desanya yang begitu indah dan tenang. Padang rumput terhampar sejauh mata memandang, dikelilingi oleh sumber mata air pegunungan yang begitu jernih mengalir mengairi persawahan di desa mereka. Para penduduk desa tampak sibuk bekerja, sementara anak-anak kecil berlarian dan bermain riang gembira di mana-mana. Begitulah kehidupan Jinsi di desanya yang indah dan tentram tersebut. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba saja dua orang preman yang tak dikenal berjalan masuk ke dalam pabrik kertas di mana tempat dia bekerja. Kedua orang preman itu datang ke pabrik kertas dengan tujuan untuk meminta uang. Pada awalnya, juragan pabrik berusaha untuk menolak permintaan mereka secara halus. Namun, kedua preman itu terus-menerus memaksakan niatnya sehingga membuat sang juragan mau tidak mau terpaksa harus memberikan perlawanan. Dia kemudian mengayunkan sebatang kayu ke arah preman tersebut untuk menakut-nakutinya. Namun perbuatannya itu justru membuat dirinya seketika langsung dipukuli hingga babak belur oleh para preman itu. Melihat suaminya dipukuli, istri sang juragan berteriak sekeras-kerasnya untuk meminta pertolongan warga desa. Namun ia kini juga ikut dipukuli dan malah menjadi seorang sandera. Sang juragan dipukuli seperti seekor anjing, sementara preman yang berbadan kecil kini mengayun-ayunkan goloknya dan mengancam keselamatan nyawa istri sang juragan. Di tengah-tengah kekacauan, Jinsi berlari sekencang-kencangnya dan kemudian memeluk si preman yang berbadan gemuk. Dia berayun ke sana kemari dibuatkan oleh si preman yang mencoba untuk melepaskan dirinya dari pelukan Jinsi. Sementara si preman berbadan kurus mengayunkan goloknya ke sana kemari dan berusaha untuk menebas Jinsi. Serangannya yang membabi buta itu membuat badan Jinsi gemuk ikut menjadi sasaran dan bahkan salah satu tebasan pedangnya tanpa sengaja mengenai wajah si gemuk sehingga membuat kupingnya terputus. Melihat kekacauan yang semakin tak terkendali, si kurus mencoba untuk menghabisi Jinsi dengan cara melompat setinggi mungkin untuk menikamnya. Namun kepalanya justru membentur ke sudut lemari dan si kurus pun langsung tewas seketika. Melihat temannya tewas, si gemuk membawa perkelahian tersebut keluar dari pabrik. Dia kemudian mencoba untuk menenggelamkan Jinsi di sebuah sungai kecil yang berada tepat di depan pabrik. Namun tiba-tiba saja Jinsi mengayunkan sebuah pukulan ke arah wajah si gemuk dan tak disangka si gemuk pun langsung tumbang dan tewas di tempat. Jinsi kemudian berjalan sempoyongan dan berusaha merangkak keluar dari sungai. Sementara para penduduk desa tampak sangat terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Beberapa hari kemudian, seorang pejabat dari pengadilan kota datang ke desa itu untuk meninjau kejadian tersebut. Dia membawa serta dengannya seorang dokter yang diperintahkan untuk melakukan otopsi terhadap mayat kedua orang preman itu. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menyatakan bahwa tidak dapat menemukan luka fatal yang menjadi penyebab dari kematian mereka. Otopsi tersebut ikut disaksikan oleh seorang inspektur kepolisian yang bernama Su Baeju. Su kemudian menemukan bahwa salah satu preman yang mati terbunuh itu ternyata adalah Yan Dongsheng, yaitu salah satu preman yang menjadi buronan kepolisian yang sangat dicari karena terkenal sangat kejam. Su kemudian segera melaporkan penemuannya itu kepada sang pejabat pengadilan. Terkejut mendengar berita yang disampaikan oleh Su, si pejabat kemudian menanggapi berita tersebut sebagai sebuah kabar yang sangat baik. Dia kemudian memutuskan bahwa penyelidikan telah berakhir dan semua itu terjadi berkat keberanian dan aksi heroik yang dilakukan oleh Jinsi.
Di depan para warga desa, sang pejabat pengadilan mengumumkan bahwa Jinsi adalah seorang pahlawan dan dia sangat berterima kasih padanya karena telah berhasil membunuh seorang buronan kepolisian yang selama ini dicari-cari dan sangatlah berbahaya. Mendengar pernyataan sang pejabat, warga desa Liu pun segera beramai-ramai menyanyikan sebuah lagu untuk memuji keberanian Jinsi. Penyelidikan dianggap selesai dan pejabat pengadilan pun pergi meninggalkan desa itu. Namun Su yang menaruh curiga terhadap hasil otopsi, ia memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan. Dia tidak percaya begitu saja. Bagaimana mungkin seorang pembuat kertas dapat mudahnya membunuh seorang preman yang dicari-cari oleh kepolisian yang sangat berbahaya? Dia pun mulai mengotak-atik tempat kejadian perkara dan berusaha untuk mencari informasi dari para penduduk desa. Penduduk desa memberitahukan kepada Su bahwa Jinsi dahulu bukanlah bermarga Liu. Dia datang dari sebuah desa yang bernama Gong. Semenjak dia menikahi Ayu istrinya yang merupakan janda anak satu, sejak saat itulah Jinsi mengubah marganya menjadi Liu. Pada kehidupannya sebelum menjadi seorang tukang kertas, Jinsi berasal dari sebuah keluarga yang bekerja sebagai pemotong hewan. Mendapatkan informasi tersebut, Su kemudian memeriksa kembali mayat Yan Dongseng dan segera menyadari bahwa Yan Dongseng tewas seketika setelah menerima serangan pada sebuah titik yang sangat-sangat mematikan. Dan orang yang menguasai teknik ini sudahlah pasti merupakan seorang ahli kungfu yang sangatlah hebat. Pada keesokan harinya, Su mendatangi Ayu, istri Jinsi, untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Kedatangan Su disambut oleh Ayu dengan sangat ramah. Namun Su terus-menerus melontarkan pertanyaan yang membuat Ayu semakin lama merasa semakin tidak nyaman. Dia berusaha Su sedang mencoba untuk menggali masa lalu suaminya. Beberapa hari kemudian Su mendatangi Jin di tempat kerjanya. Dia meminta Jinsi menjelaskan secara rinci bagaimana cara dia menghadapi kedua preman yang mencoba untuk membunuhnya. Su berusaha keras untuk membayangkan kembali skenario perkelahian antara Jinsi melawan kedua orang preman itu. Setiap langkah yang diambil oleh Jinsi diperhitungkan dengan matang-matang olehnya. Dan bahkan bagaimana sampai-sampai Yan Dongseng kehilangan telinganya. Sementara pada skenario kedua, ia melihat bahwa Jinsi dengan sengaja menutup semua jendela dan kemudian menggunakan keahlian kungfunya untuk bertarung. Pertama-tama yang menjadi sasarannya adalah Yan Dongseng, yang dalam seketika babak belur menerima serangannya. Setelah melumpuhkan Yang Dongseng, Jinsi kemudian menggunakan sebuah serangan mematikan yang digunakan untuk menotok aliran darah preman kurus sehingga membuat kompresi jantungnya terhenti dan langsung tewas seketika. Jinsi kemudian dengan sengaja melempar Yang Dongseng bersama dirinya ke dalam sungai. Air pada permukaan sungai menumpulkan serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Yan Dongseng. Sementara Jinsi menunggu saat yang tepat dan kemudian menyerang Yang Dongseng dengan sebuah serangan mematikan yang seketika membuat otaknya berhenti bekerja dan langsung tewas seketika. Namun semua teori itu tidak akan berguna apabila Su tidak dapat membuktikan bahwa Jinsi adalah seorang ahli kungfu seperti yang ada di dalam pikirannya. Pada suatu hari ketika Jinsi sedang memikul bambu, dengan sengaja Su mendorong Jinsi terjatuh dari atas jembatan. Namun untung saja terdapat sebatang pohon ranting kering yang menahan badan Jinsi sehingga dia tidak langsung terjatuh ke sungai. Jinsi berteriak sekeras-kerasnya untuk meminta tolong dan tidak lama kemudian ranting tersebut patah dan ia pun jatuh ke dalam sungai. Melihat kejadian tersebut, kini sudah menjadi yakin bahwa Jinsi memiliki keahlian kungfu yang sangat tinggi. Melihat dari ketinggian tempat dia terjatuh, ranting tersebut seharusnya tidak dapat menahan berat badannya. Ranting tersebut tidak langsung patah karena Jinsi memiliki ilmu meringankan tubuh yang sangat hebat. Setelah diselamatkan oleh warga desa, Su berkata kepada Jinsi bahwa itu adalah sebuah kecelakaan. Namun sembari tersenyum, Jinsi berkata kepada Su bahwa ia terjatuh dari jembatan bukanlah karena kecelakaan. Dia terjatuh dari atas jembatan disebabkan oleh karma yang ia buat di masa lalunya. Demi untuk menunjang bukti penyelidikannya, Su memerintahkan kepada salah satu anak buahnya untuk pergi mencari informasi ke sebuah desa yang diketahui merupakan kampung halaman keluarga Jinsi sebelumnya. Pada suatu malam, Ayu, istri Jinsi, mengundang Su untuk makan malam bersama di rumahnya.
Sepanjang makan malam berlangsung, Su terus-menerus memancing dan mendesak Jinsi untuk bercerita tentang masa lalunya. Namun Jinsi hanya terdiam dan tidak mau menjawab satu pertanyaan pun yang dilontarkan oleh Su kepadanya. Makan malam pun berlangsung dengan sangat dingin. Jinsi mencoba untuk mengusir Su secara halus dengan berkata bahwa hari sudah malam. Namun Su justru mengatakan bahwa dia akan menginap. Pada keesokan paginya, penduduk desa mengadakan sebuah acara penting. Acara tersebut merayakan anak-anak penduduk desa yang telah berumur 12 tahun, di mana menurut tradisi Cina kuno, anak laki-laki berumur 12 tahun telah dianggap dewasa dan akan mengganti pakaian sehari-hari mereka dari putih polos menjadi hitam. Dari kejauhan, Su memandang Jinsi dan istrinya yang tampak begitu bahagia dan terharu karena anak sulung mereka kini telah beranjak dewasa. Su tidak menyadari bahwa sebenarnya Jinsi sedang memperhatikan dia dari kejauhan. Perlahan-lahan dia berterus terang kepada Su bahwa dia tahu Su datang ke desa Liu adalah untuk menangkapnya. Dia mengakui bahwa dirinya di masa lalu adalah seorang buronan pembunuh. Dia datang ke desa Liu karena dia ingin berubah. Dia memohon kepada Su untuk melepaskan dirinya. Setelah mengatakan hal tersebut, Jinsi pun segera berlalu pergi meninggalkan Su yang tampak diam dan tidak dapat berkata apa-apa. Merasa Jinsi masih juga berbohong padanya, Su kemudian mengambil sebuah sabit dan lalu menebaskan sabit itu ke pundak Jinsi. Perbuatannya itu disaksikan oleh seluruh penduduk desa. Penduduk desa Liu pun kini satu persatu mendatangi Su dan memintanya untuk pergi dari desa mereka. Namun tepat sebelum Su meninggalkan desa Liu, anak buahnya datang untuk memberikan laporan kepadanya. Desa Gong yang disebut-sebut Jinsi sebagai kampung halaman keluarganya tidak pernah diketahui keberadaannya. Ditambah lagi juga tidak ada satupun keluarga yang bekerja sebagai pemotong hewan. Dulu memang ada satu keluarga pemotong hewan di sana. Namun satu keluarga itu telah tewas dibunuh dengan sadis oleh pendekar pembunuh berdarah dingin yang bernama Tang Long. Dan semenjak kejadian hari itu, Tang Long tiba-tiba saja menghilang dari dunia persilatan tanpa ada jejak sama sekali. Dia ingin melaporkan penemuannya bahwa ia telah menemukan Tang Long, salah satu buronan pembunuh yang paling dicari oleh polisi. Namun dalam perjalanannya keluar dari desa, tiba-tiba saja dia dicegat oleh Jinsi yang kemudian menawarkan kepadanya untuk mengantarkan dirinya. Jinsi kemudian menunjukkan kepada Su sebuah jalan pintas untuk mencapai perkotaan. Berdua mereka berjalan menembus kegelapan hutan. Di tengah perjalanan, Jinsi bertanya kepada Su apakah dia bersedia untuk melepaskan dirinya. Tanpa pikir panjang, Su segera menjawab dia bersedia. Dia menjawab demikian karena dia takut Jinsi akan menghabisinya. Jinsi kemudian memeluk Su dan lalu menyuruhnya untuk berjalan lurus ke depan. Maka dia akan sampai di kota Feng. Su berjalan pelan dan meninggalkan Jinsi. Dan ketika ia menoleh kembali, Jinsi sudah menghilang, seolah dia tidak pernah ada di sana. Tenggelam dalam rasa takut, Su segera berlari sekencang-kencangnya sehingga ia sampai di daerah perkotaan. Pada keesokan harinya, Su menghubungi semua pejabat yang ia kenal dan meminta mereka untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan. Namun tidak ada satupun pejabat yang bersedia untuk membantunya. Tidak ada satupun dari mereka yang berani berurusan dengan aliran sekte 72 iblis. Terjebak di tengah rasa frustasinya, Su kemudian mengambil sebuah jalan pintas. Dia menyogok pejabat pengadilan supaya mau mengeluarkan surat perintah penangkapan. Kabar bahwa Su telah menemukan Tang Long kemudian sampai ke telinga Master Wang, ketua dari sekte 72 iblis. Master Wang yang tidak lain dan tidak bukan adalah ayah dari Tang Long kemudian memerintahkan kepada semua anak buahnya untuk pergi dan membawa pulang putranya yang telah lama menghilang selama 10 tahun lamanya. Master Wang berusaha untuk menemukan Tang Long, namun baru sekarang dia mengetahui lokasi dari putranya itu. Pada keesokan harinya, desa Liu diserang oleh anak buah Master Wang. Nyonya ke-13 yang merupakan ibu tiri Tang Long dikawal oleh si tangan besi memaksa Tang Long untuk mengakui identitasnya di depan para warga desa. Namun dihajar seperti apapun, Jinsi tetap tidak mau mengakui bahwa dia adalah Tang Long. Melihat sikap Tang Long, ibu tirinya itu kemudian mulai membunuh para warga desa yang tak bersalah. Tidak terima dengan perbuatan ibu tirinya, Jinsi seketika itu juga langsung mengeluarkan jurus andalannya. Dan pada momen inilah dirinya sepenuhnya kembali menjadi Tang Long. Melihat istri tuanya diserang, si tangan besi kemudian mencoba untuk menghentikan Tang Long. Namun meskipun pertarungan 2 melawan 1, tampak jelas bahwa ilmu bela diri mereka berdua bukanlah tandingan bagi Tang Long.
Tangan besi menerima serangan mematikan yang dilancarkan oleh Tang Long bertubi-tubi ke arah badannya, dan dia pun kemudian tewas di tangan Tang Long. Karena tidak mau anak dan kedua istrinya terluka, Tang Long kemudian memancing ibu tirinya untuk bertarung dengannya di tempat lain. Mereka berdua kejar-kejaran hingga tibalah di sebuah rumah kosong. Tanpa basa-basi, kedua pendekar ini segera saling melancarkan jurus kungfu andalannya. Mereka berdua berusaha untuk saling membunuh satu sama lain. Namun setelah bertarung selama beberapa saat, Tang Long akhirnya berhasil mengalahkan ibu tirinya. Ibu tirinya terlempar dan hampir terjatuh ke sebuah jeram. Tang Long mencoba untuk menyelamatkannya, namun ia sadar bahwa sekte 72 iblis tidak mungkin melepaskan dirinya. Tang Long kemudian membiarkan dirinya jatuh dan kemudian tewas disapu oleh arus jeram. Pada malam harinya, Ayu mengemaskan semua pakaian yang mereka miliki. Dia mengajak Tang Long untuk melarikan diri dari kejaran sekte 72 iblis. Namun Tang Long berkata bahwa tidak ada gunanya lagi. Dia berterima kasih kepada Ayu yang selama ini telah menerima dirinya sebagai jinsi. Ayu hanya bisa menahan tangis melihat betapa sulit keadaan yang dihadapi oleh suaminya yang meskipun selama 10 tahun ini telah bertaubat. Pada keesokan harinya, Su tiba di desa Liu dan mendapati bahwa desa tersebut telah porak-poranda. Mayat berserakan di mana-mana, rumah-rumah hangus terbakar. Sementara Tang Long hanya menatap Su dengan tatapan kosong sembari berjalan mendekatinya. Dia bertanya mengapa Su melanggar janjinya dan kembali lagi ke desa Liu. Namun Su tampak terdiam dan tidak bisa menjawabnya sama sekali. Para polisi yang melihat Tang Long seketika langsung merasa ketakutan dan kemudian memutuskan untuk mengabaikan misinya. Pada malam harinya, Su mengatakan pada Tang Long bahwa dia merasa sangat menyesal telah menyebabkan banyak warga tak bersalah tewas dengan sangat mengenaskan. Dia memiliki sebuah solusi untuk masalah yang sedang mereka hadapi. Solusinya adalah Tang Long harus mati. Su akan menggunakan ilmu akupunturnya untuk menotok aliran darah Tang Long. Tang Long akan jatuh dan koma, dan jantungnya akan berhenti berdetak selama 15 menit. Dalam kurun waktu tersebut, mereka akan mencoba mengoceh anak buah Master Wang yang diperintahkannya untuk menjemputnya. Namun, apabila Su terlambat membangunkan Tang Long sebelum 15 menit, maka Tang Long akan benar-benar mati. Pada keesokan harinya, Su membawa Tang Long dengan sengaja melintasi jalur yang dilewati oleh anak buah Master Wang. Mereka kemudian beramai-ramai mengiringi mayat Tang Long. Komandan pasukan yang bernama Sukun kemudian turun dari keduanya untuk memeriksa keadaan Tang Long. Merasa terkejut melihat putra kesayangan tuannya terbujur kaku dan tidak bernyawa, Sukun mulai menyanyikan sebuah lagu pengantar arwah. Tentu saja hal ini membuat Su menjadi sangat panik. Di tengah kerumunan waktu yang begitu sempit, tentu saja tidak ada waktu untuk acara berduka seperti ini. Terhimpit oleh waktu yang semakin sempit, Su kemudian segera melompat naik ke atas gerobak. Dan seketika itu juga berusaha mati-matian untuk menghidupkan kembali Tang Long. Tang Long terbangun di tengah kekacauan tersebut dan kemudian tersenyum. Dia menyadari bahwa kini satu-satunya kesempatannya untuk kabur kini telah sirna. Dia kemudian menotok aliran darah lengan kirinya, dan dalam satu kali tebas dia memotong lengan tangannya sendiri. Di tengah rasa sakitnya, dia berlutut dan berkata kepada semua saudara seperjuangannya, sesama sekte aliran 72 iblis, lengan yang dulu dia pergunakan untuk membunuh, kini ia kembalikan kepada mereka, semua saudara seperjuangan. Dengan putusnya lengan tangannya ini, maka hubungan persaudaraan mereka kini juga telah berakhir. Dan mulai detik ini di mata mereka Tang Long sudah mati. Sukun kemudian membawa pasukannya pergi meninggalkan Tang Long. Setibanya di rumah, Tang Long mendapati anaknya sedang duduk di pangkuan ayahnya. Seluruh keluarga duduk di satu meja yang sama dan bahkan nasi sudah tersedia di meja. Anaknya tampak dengan polos sedang bercerita dengan kakeknya itu. Ketika Master Wang melihat bahwa lengan putra kesayangannya itu terpotong, dengan penuh emosi dia berteriak dan bertanya siapa yang telah berani melakukannya. Namun dengan tenang, Tang Long menjawab bahwa kini dia tidak lagi bersama 72 iblis. Mendengar jawaban Tang Long, ayahnya berusaha menenangkan diri dan kemudian mengajak mereka semua untuk makan bersama. Sembari menimang cucunya, Master Wang bercerita bahwa dulu Tang Long adalah seorang anak yang sangat baik. Tang Long selalu makan apa saja yang ayahnya suapkan kepadanya. Namun putra bungsu Tang Long tampak menolak kacang yang kakeknya suapkan, sehingga membuat Master Wang merasa emosi dan lalu mengasari cucunya itu.
Ayu yang tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu kemudian berusaha untuk menghentikannya. Namun ia justru terlempar menerima tendangan dari Master Wang. Tanglong menahan emosinya menyaksikan putranya diperlakukan seperti itu di depan kedua matanya. Tidak lama kemudian percakapan pun kian semakin memanas. Tanglong berkata kepada ayahnya kini ia telah memotong tangannya dan hubungan di antara mereka berdua juga telah berakhir. Mendengar putra kesayangannya, seketika itu hati Master Wang langsung hancur berkeping-keping. Dia berkata bahwa dia akan melepaskan Tanglong. Namun sebagaimana dia kehilangan Tanglong, Tanglong juga harus kehilangan putranya. Master Wang kemudian mencekram cucunya sendiri dan berniat untuk menghabisi nyawanya. Pada saat itu juga Tanglong langsung menghunuskan pedangnya dan kemudian berhasil menyelamatkan anaknya. Setelah menepihkan kedua anaknya dari jangkauan ayahnya, pertempuran epik antara kedua orang ayah dan anak ini pun tak dapat terelakkan lagi. Namun tidak peduli sekeras apapun dia berusaha, semua serangannya tampak dengan mudah dapat dipatahkan oleh ayahnya. Bukan hanya itu, tubuh ayahnya bahkan memiliki energi michi yang sangat kuat sehingga membuat badannya tidak bisa ditembus sama sekali oleh tebasan senjata tajam. Di tengah-tengah perkelahian, Su mencoba untuk membantu Tanglong dengan cara menyerang titik energi si Master Wang dengan menggunakan teknik akupuntur yang ia miliki. Namun dia segera terpental menerima serangan yang dilancarkan oleh Master Wang kepadanya. Perkelahian pun terus berlanjut. Kedua orang ayah dan anak ini berusaha untuk saling membunuh, seolah-olah tidak ada lagi hubungan apapun di antara mereka berdua. Tanglong babak belur menerima serangan mematikan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh ayahnya. Mereka berdua bertarung di bawah derasnya hujan dan disaksikan oleh bumi dan langit. Namun tepat sesaat sebelum Master Wang mengeluarkan jurus andalannya untuk menghabisi Tanglong, Su melompat ke arah Master Wang dan lalu menancapkan jarum di lehernya. Aksi nekatnya itu membuat Master Wang melayangkan sebuah serangan mematikan pada Su. Namun di saat yang bersamaan, petir menyambar dan tepat mengenai jarum yang ditancapkan oleh Su di leher Master Wang. Dalam seketika Master Wang tewas tidak bernyawa hingga terbakar oleh sembaran petir. Perlahan-lahan Su menghembuskan nafas terakhirnya, sementara Tanglong tampak kebingungan menyaksikan semua yang baru saja terjadi di depan kedua matanya. Pendekar kelas atas sehebat ayahnya tewas disambar oleh petir melalui perpanjangan tangan Su yang bahkan tidak bisa berkelahi sama sekali. Pada keesokan harinya, Tanglong kembali melanjutkan kehidupannya yang sederhana. Kini ia tidak perlu berpura-pura lagi menjadi jinsi, karena dirinya sekarang telah menjadi jinsi yang sepenuhnya. Dan film pun selesai. Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang sempurna. Setiap manusia sedikit atau banyak di masa lalunya pastilah pernah berbuat sebuah kesalahan. Dan dari kesalahan itulah marilah kita belajar.